Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara diplomat muda Kemlu yang ditemukan tewas terlakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Olah TKP ini saudara melibatkan tim Inafis, tim Dokes Polda Metro Jaya, Puslap 4 dan juga dokter yang mengotopsi jenazah. Soal dugaan diplomat muda ini kemungkinan dibunuh, polisi mengatakan tidak mau menduga-duga sebab polisi akan mengungkap kasus berdasarkan penyelidikan kriminal melalui pendekatan berbagai ilmu. Polisi berjanji akan menangani kasus ini secara profesional. Dilakukan pemeriksaan secara ilmiah. Dalam mengungkap sebuah peristiwa ini, kami harus mengedepankan prinsip scientific crime investigation, ya. Pengungkapan kasus berdasarkan pendekatan berbagai ilmu. Nah, itu nanti akan didalami. Jadi kami tidak berbicara kemungkinan-kemungkinan. Apapun yang ditemukan dari barang bukti, jadi jenazah ini juga merupakan barang bukti. Jadi sifatnya jenazah itu barang bukti yang platinum, barang bukti yang utama. Ya, ini dilakukan analisis, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Jadi saksi TPPU betul nggak Pak? Sidang TPPU? Iya pernah, ya. Pernah, tapi itu jangan dikatakan. Saya juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat, ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, masih menjadi misteri. 2 rekaman CCTV sebelum korban ditemukan, CCTV pun jadi bukti tambahan untuk menguak kasus ini. Sebelum ditemukan tewas, kegiatan diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan terekam CCTV Indekos. Dari rekaman CCTV hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 11 malam. Korban terlihat seorang diri, baru kembali ke kamar indekosnya. Tak berselang lama, Arya kembali keluar kamar sekitar pukul 23:24 waktu Indonesia Barat. Tampak korban membawa sebuah kantong plastik hitam, diduga hendak membuang sampah. Korban kemudian kembali masuk ke kamar. Lalu keesokan harinya, tanggal 8 Juli, CCTV merekam penjaga kos dan 1 saksi berada di depan kamar korban. Polisi mengatakan, istri almarhum Arya sempat menghubungi penjaga kos untuk memeriksa kondisi suaminya. Terlihat kemudian penjaga kos dan saksi mencoba menelepon dan beberapa kali mengetuk pintu kamar untuk mengecek keberadaan korban. Namun korban tak kunjung menjawab. Salah satu di antara mereka berusaha membuka kamar menggunakan kunci cadangan dan menemukan korban tak bernyawa di dalam kamar dengan kondisi seluruh wajah terlakban. Soal kedinasan korban di Kementerian Luar Negeri, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha membenarkan korban pernah menjadi saksi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jepang. Namun Yuda menegaskan jangan mengaitkan profesi dengan sebab kematian korban. Jadi saksi TPPU betul nggak Pak? Sidang TPPU? Iya pernah, ya. Pernah, tapi itu jangan dikatakan, gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi. Jadi kami tidak ingin berspekulasi. Kita tunggu hasil penyelidikan. Tapi memang banyak tugasnya itu berkaitan dengan itu ya Pak? TPPU itu ya Pak? Ya. Almarhum itu ya? Seperti tadi kami sampaikan, almarhum itu menjalani tugas. Dia menangani tugas penanganan perlindungan WNI untuk wilayah selain Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Keterangan Juda seperti saling bersambut dengan keterangan mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi yang menilai pemeriksaan latar belakang pekerjaan korban yang pernah mengurus kasus TPPO penting dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Terlebih di beberapa negara ada sindikat dalam kasus TPPO. Yakin bahwa teman-teman penyidik itu mereka juga menelusuri bahwa latar belakang penugasan yang bersangkutan kira-kira dengan siapa saja pernah terlibat, ataukah dengan organisasi-organisasi daripada TPPO ini siapa saja, pasti itu salah satu juga. Yang saat ini yang paling rawan adalah memang
orang-orang yang memiliki latar belakang kedinasan di bidang TPPO atau tidak pidana perdagangan orang, ya itu kan sering sekali di beberapa negara itu warga negara kita menjadi korban TPPO. Dan korban TPPO ini kan mereka punya jaringan, punya sindikat. Ini tentunya akan menjadi salah satu objek daripada penyelidikan, ya. Proses penyelidikan kasus ini masih terus berjalan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan hasil penyelidikan kasus kematian diplomat muda dengan wajah terlakban akan selesai dalam kurun waktu 1 minggu. Yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Selain rekaman CCTV, saat ini penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti, seperti hasil otopsi serta bukti digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban, juga rekaman CCTV untuk menguak penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana jalannya olah TKP lanjutan yang dilaksanakan hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Bondan Wicaksono. Selamat petang Zefanya. Ini dilakukan olah TKP lanjutan. Sebenarnya apa yang digali dalam olah TKP lanjutan ini, Zefanya? Ya Yasir, untuk olah TKP yang sudah dilakukan tadi pagi, ini yang tadi melibatkan tim Inavis, kemudian tim Dokes dari Polda Metro Jaya, juga Puslap For Mabes Polri, ini untuk mengecek kembali kamar kos dari milik korban begitu, dan juga dicek lagi terkait dengan kesamaan ventilasi jendela milik kamar dari korban dengan ruangan lainnya. Hal-hal tersebut ini yang tadi dicek ulang oleh polisi dan juga petugas lainnya begitu, yang dimana ini hasilnya masih kita tunggu. Tapi Yasir dan juga saudara, ketika saya sampai di TKP ini memang ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, karena memang menurut saya ini lokasi area indekos ini memiliki pengawasan yang cukup ketat. Juru kamera Kompas TV, Bondan Wicaksono, akan memperlihatkan kepada Anda situasi area dari indekos. Saya akan menggambarkan dari pintu masuk saja, dari pintu pagar, ini ada CCTV yang mengarah ke jalan area depan pagar dari indekos. Ini untuk memperlihatkan aktivitas kedatangan atau keluar masuknya warga setempat begitu, atau yang menghuni indekos di sini. Setelah ada satu CCTV di depan, ada sebanyak 3 CCTV lainnya yang berada dari dalam area indekos yang mengarah ke halaman atau area depan indekos. Akan ditunjukkan lagi oleh juru kamera Kompas TV, di ujung atap itu ada sebanyak 3 CCTV yang mengarah ke area halaman indekos. Ini bisa menjadi salah satu petunjuk bagaimana aktivitas yang ada di area halaman indekos begitu ya. Karena Yasir dan juga saudara, ternyata di area lingkungan indekos ini tidak hanya ada indekos, tapi ada sebuah toko yang menjual sebuah barang begitu ya. Ini yang artinya bisa dikunjungi oleh masyarakat umum yang ingin membeli barang, di mana toko ini beroperasi sampai dengan pukul 10 malam. Nah, di dalam area toko ini saya lihat ini juga ada CCTV. Artinya ada banyak sekali CCTV ini yang mengawasi area tempat ini. Selain itu, di sebelah toko ini barulah di belakang saya ini adalah lokasi dari indekos yang kurang lebih terdapat sebanyak 12 kamar kalau kesaksian dari warga setempat begitu ya. Di dalam area indekos sendiri yang seperti sudah tersebar di media massa juga, itu ada kurang lebih sebanyak 3 CCTV di area indekosnya saja untuk mengawasi bagaimana aktivitas para pemilik atau orang yang menghuni indekos begitu ya. Artinya ini pengawasannya sangat ketat. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk seharusnya bagaimana, tapi memang kita harus menunggu bagaimana pemeriksaan dari polisi begitu, karena kalau saya lihat juga Yasir dan juga saudara, memang tidak ada petugas keamanan atau satpam yang berjaga di area indekos ini, sehingga kita harus menunggu tentunya. Dan ini di belakang saya baru saja datang yang masih harus kita konfirmasi apakah ini dari petugas tempat juga yang
masih akan melakukan pengecekan kembali, tapi nanti akan kita konfirmasi kembali Yasir dan juga saudara, yang jelas saat ini hasil pemeriksaan masih terus dilakukan oleh polisi begitu ya, untuk pemeriksaan CCTV yang sudah dikumpulkan, kemudian pemeriksaan dari keterangan saksi dan juga sejumlah alat bukti lainnya seperti alat komunikasi digital yang sudah disampaikan pada paket pengantar tadi. Kita masih menunggu Yasir, karena dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menargetkan minggu depan ini diharapkan hasilnya bisa disampaikan kepada media massa. Yasir. Kita nantikan bagaimana hasil penyelidikan dari polisi terkait dengan kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zevanya Sitomeyang dan Bondan Wicaksono atas informasinya.